Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu. Mari kita bertemu di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 6 Februari. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh bertemu kembali dalam program kami ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memberkati kami sekalian. Dan biar firman Tuhan hari ini juga menolong kami, memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini, mujizat Tuhan. Saya percaya ada mujizat Tuhan bagi kita, amin. Saya percaya sampai hari ini Tuhan bisa melakukan mujizat. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, bahwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan bahkan dikatakan sudah muncul, saudara. Dan celakanya, saudaraku, orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus bisa terseret oleh penyesatan ini. Penyesatan oleh nabi-nabi palsu ini, saudaraku, yang dibungkus oleh tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, saudaraku. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan katakan apa, saudara? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan katakan, saudara, pembuat kejahatan. Kenapa, saudaraku? Memang, saudaraku, Yesus juga mengakui bahwa Mesias palsu bisa melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat yang bisa menarik perhatian iman seseorang. Bahkan ada mujizat yang direkayasa, saudaraku. Ada mujizat yang direkayasa, dibungkus dengan doa, dibungkus dalam nama Yesus, saudaraku. Tetapi apakah ada mujizat sampai hari ini? Apakah masih ada mujizat pada zaman ini? Saya percaya masih ada, amin. Tapi saudaraku, mujizat itu sepenuhnya hak prerogatifnya Tuhan Yesus, Allah kita. Bukan kita, saudaraku, yang mengatur. Tidak sedikit orang yang kecewa, saudaraku, ketika dia didoakan, ketika dia mengharapkan disembuhkan, tapi bukan malah sembuh, saudaraku, tapi malah mati, gitu, saudara ya. Akhirnya apa? Dia meninggalkan Yesus. Mujizat itu hak prerogatifnya Tuhan. Paulus juga, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus, saudaraku, dan supaya jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berdoa kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Paulus dikatakan, saudara, dia punya apa? Dia ada duri dalam dagingnya. Sudah 3 kali aku berdoa. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Karena apa? Di dalam kelemahanlah kuasa-Ku semakin sempurna. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan ada seorang hamba Tuhan juga yang saya kenal, saudara, dia memiliki penyakit dalam tubuhnya. Dan dia sudah rutin berobat. Dan dia bukan bukan penyakit setahun 2 tahun, saudaraku. Tapi dia tetap eksis melayani Tuhan.
Dan inilah yang saya katakan mujizat itu, saudaraku. Bisa tetap melayani itu mujizat. Paulus bukan tidak percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada orang sakit disembuhkan. Bahkan dia banyak berdoa bagi orang-orang yang lemah dikuatkan. Mereka yang punya penyakit tubuh dipulihkan. Tapi kenapa dia sendiri, saudaraku, berdoa untuk dia sendiri tidak disembuhkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan juga mengatakan, jika tanganmu menyesatkan, engkau penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Lebih baik tubuhmu, lebih baik tanganmu ini dibuang, dipotong. Lebih baik dengan tangan kudung, katanya saudaraku. Artinya apa? Lebih baik kita punya kekurangan di dalam tubuh, tapi hidup kita ini berkenan di mata Tuhan. Kita memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu mujizat Tuhan? Bagi saya, saudaraku, mujizat Tuhan itu apapun kondisi kita hari ini, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah mujizat. Amin, saudaraku. Apapun yang kita hadapi hari ini, baik sakit penyakit, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu mujizat, saudaraku. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita tidak menyangkal Tuhan. Seperti Ayub, saudaraku, dalam keadaan kondisi yang sangat sakit, saudara. Bahkan istrinya sendiri mengatakan, masihkah engkau tidak menyangkal Tuhanmu itu? Tapi apa dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku datang kepada Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Saudaraku, ini pernyataan yang sangat luar biasa, saudaraku. Apapun yang terjadi, dia akan tetap bersandar kepada Tuhan. Dia akan tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Nah, inilah mujizat itu, saudaraku. Jadi ketika kita ada penyakit dalam tubuh dan kita berdoa tidak sembuh, kita kecewa kepada Tuhan. Ini, saudaraku, yang jadi masalah bagi kita. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, saudaraku. Ya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang kekal itu ada di dalam surga, ada bersama dengan Yesus kita. Amen. Jadi inilah mujizat yang saya sampaikan kepada kita, bahwa apapun kondisi kita hari ini, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan kami hari ini. Biarlah mujizat Tuhan beserta dengan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu semakin nyata dalam segala kelemahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.